Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah bagi kita semuanya. Semoga dengan bertambahnya ilmu, bertambah hidayah yang kita dapatkan, bertambah pula semangat perjuangan yang akan terus kita lakukan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan tadabbur surat Yasin. Kemarin kita sudah sampai ke ayat 24. Hari ini kita akan lanjutkan ayat 25 sampai 27 ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelum kita bedah tafsirnya, kita akan baca terlebih dahulu ayatnya. Sudah ada semuanya? Ya, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال
beriman bi rabbikum terhadap Tuhan kalian. Fasma'un, maka dengarkanlah pengakuan keimananku itu. Qila dukhulil jannah, dikatakan kepadanya masuklah engkau ke dalam surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Bima ghafarali, apa yang menyebabkan ampunan kepadaku Rabbi dari Tuhanku, wa ja'alani, dan menjadikan aku minal mukramin, dari orang-orang atau termasuk orang-orang yang dimuliakan. Wallahu a'lam bis-shawab. Setelah kemarin kita melihat bagaimana pola dakwah, ya, ada dengan pertanyaan, kemudian dengan logika-logika yang dibangun, ya. Masa iya sih kalian menyembah patung yang tidak memberikan manfaat apa-apa dan gak bisa ngasih pertolongan apa-apa? Dakwah dengan pertanyaan-pertanyaan ini membangkitkan kesadaran pada diri seseorang. Ya, apakah dakwah melalui pertanyaan ini bisa juga kita terapkan pada diri kita? Bisa. Ya, biasa disebut hal itu dengan dialog imajiner. Jadi seakan-akan ada dua orang pada diri kita, kita bertanya pada diri kita sendiri, yaitu dialog imajiner. Baik, kita masuk pada tafsir ayat ke-25 sampai 27. Wa ba'da nushi wa tadhkir a'lana islamahu wa ashhara imanahu. Setelah memberikan nasihat dan peringatan, a'lana islamahu, dia mengumumkan keislamannya, wa ashhara imanahu, sehingga keimanannya itu sampai terkenal, ya, diketahui oleh orang. Faqala, dia mengatakan, inni amantu bi rabbikum fasma'un, ay inni amantu bi rabbikum, aku telah beriman kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Tidak layak jika tidak punya sifat menciptakan disebut Tuhan. Jika ada Tuhan tapi tidak bisa menciptakan, bukan Tuhan. Ya. Jika ada yang mengaku Tuhan padahal dia diciptakan, tidak layak menjadi Tuhan. Karena Tuhan itu adalah harus mencipta, bukan dicipta. Ya. Dalam Islam dalam Islam karakteristik ketuhanan itu sangat jelas, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ikhlas, ya, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fasma'u qawli, maka oleh karena itu dengarkan perkataan aku, wa'malu binasihati, dan amalkan nasihat-nasihatku. Qala al-mufassirun, para ahli tafsir mengatakan, lamma qala lahum dzalika, ketika hal itu dikatakan kepada mereka, wa nasahahum, dan menasihati mereka, wa alana imanahum, dan keimanan mereka diumumkan, wa thabatu alaihi wa thabata rajulin wahidin faqataluh. Kemudian setelah itu, ya, wathaba alaihi wathbata rajulin wahidin faqatalu, orang tersebut dibunuh, ya. Walam yakul lahu ahadun yamna'u anhu adahum, dan tidak ada seorang pun yang melarangnya, yang menghalanginya. Qala at-Tabari, Imam at-Tabari mengatakan, wathabu alaihi wa wata'uhu bi aqdamihim hatta mata. Bagaimana caranya itu? Setelah dia orang tersebut direkam kayak begitu, ya. Kemudian fawata'uhu bi aqdamihim, kemudian si
kakinya itu ditangkap, ya, hatta mata, jadi kayak yang diterkam begitu orang tersebut, ya, sampai mati dia. Waqila rumuhu bil hijarah hatta mata. Setelah jatuh dia, kemudian lempar nih orang ini dengan batu sampai mati. Ini perlakuan orang di dunia terhadap tadi ahli tauhid yang wajah min aqsal Madinah rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ini kan artinya konsekuensi menjadi seorang dai di tengah-tengah kemungkaran yang ada, dia tetap menjadi seorang dai, ya, mengajak kepada Allah dan memberitahukan keimanannya kepada Allah, akan tetapi ternyata sikap dari kaumnya itu malah membunuh dia, ingin membunuh dia. Qila dukhulil jannah falamma mata, ketika orang itu mati, ya, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, udkhulul jannah ma'asyuhada'il abrar, masuklah engkau ke dalam surga bersama para syuhada yang baik, jazaan ala sidqi imanika wa fawzika bisyahada, sebagai balasan atas benarnya keimananmu, wa fawzika bisyahada, dan keberuntunganmu bisyahada, karena telah mendapatkan syahadah, mati syahid. Ya, ini dakwah, mati dalam dakwah, masya Allah. Dakwah sampai mati dalam dakwah, ini masuk surga ini. Qala Ibnu Mas'ud mengatakan innahum wata'uhu bi arjulihim hatta kharajat am'a'ahu min duburihi. Ini Ibnu Mas'ud mengatakan ini, innahum wata'uhu bi arjulihim, mereka menendang-nendang orang tersebut, ya, hatta kharajat am'a'ahu min duburihim, sampai keluar am'a' itu isi perutnya, min duburihi, dari duburnya. Ini berarti keras sekali itunya, ya, disiksanya keras sekali. Wa qala Allah lahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, udkhulul jannah, masuklah kau ke dalam surga, fadakhalaha fa huwa yurzaqu fiha, kemudian dia masukinya, fa huwa yurzaqu fiha, dan dia mendapatkan rizki, mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Qad adhaballahu anhu saqamad dunya wa husnaha wa nasabaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghilangkan kepedihan dunia, kesedihannya dan kenestapaannya. Ya, kalau sudah masuk surga, hilang semua kesedihan, hilang semua nestapa, yang ada adalah hanya kenikmatan. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Falamma dakhala al-jannah. Ini kan apa ya, berita gaib ini, karena kita masih di dunia, tapi kita sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa pahala orang para dai, ya, yang meninggal dunia karena dakwah. Ini ayatnya. Ay falamma dakhala al-jannah, ketika masuk ke dalam surga, wa ayyana ma akramahu Allahu biha, dan nampak apa yang Allah muliakan baginya, biha, dengannya. Allah muliakan orang tersebut karena keimanannya, maka oleh karena itu dia dimasukkan ke dalam surga. Liimanihi, karena keimanannya, wa sabrihi, dan kesabarannya. Tamanna an ya'lama qaumahu bihalihi, orang tersebut sangat berharap agar kaumnya itu mengetahui kondisi dia yang mendapatkan kenikmatan tersebut. Liya'lamu husna ma'alihim, agar mereka mengetahui husna ma'alihim, tempat pulang mereka yang baik, ya, kepulangan yang baik mereka tuh mereka ketahui, yaitu ke surga. Ay ya laitahum ya'lamun, ya laitahum, seandainya mereka, andai saja mereka, ya'lamun, mengetahui, bisabab, mengetahui sebab, alladzi min ajlihi,
Oleh karena sebab itu, ya, ghafara li rabbi, Allah mengampuni dosa-dosaku, ya. Ghafara li rabbi dzunubi, Allah mengampuni seluruh dosa-dosaku. Wa akramani, dan Allah memuliakanku bidukhuli jannatin na'im, dengan aku dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Qala Ibnu Abbas mengatakan, nasaha qaumahu fi hayatihi, karena orang ini senantiasa menasihati kaumnya selama hidupnya. Wa nasahahum ba'da mamatihi, dan orang ini seakan-akan, ya, menasihati mereka setelah dia tiada, setelah mati. Ini Masya Allah, ini dai sejati, ya. Ketika hidupnya tak lelah untuk berdakwah, ketika sudah tiada pun seakan-akan kematiannya itu memberikan nasihat. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang ahli maksiat mati, ya, bagaimana para ulama meninggal, bagaimana orang-orang soleh meninggal dunia, itu beda, ya. Dan antum bisa lihat, kalau antum suka memandikan jenazah, ya, berbagai macam jenazah itu berbeda rasanya kita, ya. Dan ini adalah nasihat bagi kita. Wa akramani, qala Abu Su'ud mengatakan, wa inna ma tamanna ilma qaumihi bihalihi, wa inna ma tamanna ilma qaumihi bihalihi, ketika dia menginginkan kaumnya itu mengetahui kondisinya, liyahmilahum dzalika ala iktisabi thawab wal ajr. Kenapa seperti itu? Agar mereka iktisabi thawab, berusaha untuk mendapatkan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bitaubati 'alal kufri wad dukhul fil iman. Bagaimana usahanya? Usahanya adalah agar mereka taubat dari kekafiran, wad dukhul fil iman, dan mereka masuk ke dalam iman. Taubat dari kekafiran berarti menjauh dari kekafiran, kemudian masuk dalam keimanan sebenar-benarnya iman. Jariyan ala sunanil awliya fit tarahumi ala a'da, jariyan ala sunanil awliya fit tarahum ala a'da. Ini sunnah para awliya Allah, ya. Tarahum itu menyayangi alal a'da, kepada musuh-musuh. Gimana ya ini? Kalau kita ke musuh kita benci atau sayang? Ya, kalau manusia biasa seperti kita, jangankan kepada musuh, karena kepada teman saja kita punya rasa nggak suka. Tapi lihat awliya Allah, lihat para dai ilallah, dai sebenar-benarnya dai, jangankan kepada teman, kepada musuh pun sayang. Kenapa sayang? Kasihan kalau orang-orang kafir itu, ya, terlihat di dunia baik, bahagia, tapi nanti di akhirat tidak ada kebaikan, tidak ada kebahagiaan sedikit pun, sesaat pun bagi orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini jiwa kasih sayang itu harus terus kita hidupkan. Agar apa? Agar kita tidak pernah berhenti untuk mendakwahi siapapun, ya. InsyaAllah besok kita akan bahas, pertemuan depan akan bahas selanjutnya, ya. Wa ma anzalna ala qaumin min ba'dihi min junnin minas sama' wa ma kunna munzilin. Apa yang kita bahas barusan, ya, menunjukkan bagaimana kesungguhan seorang dai di dalam berdakwah, baik dalam kehidupannya selama dia hidup, ya, walaupun dia harus menghadapi ujian, tantangan, bahkan sikap dari kaumnya yang sangat kurang ajar. Apa itu? Dai tersebut dibunuh. Tadi disebutkan am'a, itu isi perut, ya, sampai keluar dari duburnya. Gimana itu? Itu kan menunjukkan betapa dahsyatnya siksa yang diterima oleh seorang dai. Dai hanya mengajak pada tauhid, hanya
hanya mengumumkan keimanan dan mengajak mereka kepada tauhid, tapi ternyata sikap dari kaumnya seperti tadi. Apakah seorang dai dengan perlakuan umatnya seperti itu menjadi sedih? Ya, justru tidak. Seorang dai tidak ada kebencian di hatinya, ya, yang ada hanya kasih sayang kepada umatnya, walaupun umatnya membunuh dia. Ya, jikapun kita sebagai seorang dai harus mati di jalan dakwah, nggak apa-apa. Kenapa? Kenikmatan dari Allah sudah menanti kita. Ya, apa itu? Bima ghafara li, ya laita qaumi ya'lamu bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Justru Allah akan memuliakan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita dan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanan dan karena dakwah yang senantiasa kita lakukan. Semoga kita semuanya diberikan semangat dakwah oleh Allah, semangat berjuang oleh Allah. Apapun yang kita miliki, kita gunakan untuk berjuang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya syahid, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdakwahlah sampai mati, walaupun kita harus mati dalam dakwah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.